Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, gua Nugi, alumni KSN 2020. Nah, jadi di video ini dan video berikutnya, gua bakal bahas beberapa soal KSNP dan KSN Ekonomi tahun 2020 kemarin yang sempat gua screenshot pas lagi ngerjain. Oke. Video ini gue bakal bahas soal KSNP yang nomor 4. Nah, ini ada jawaban gue juga, cuman ya belum tentu benar gitu. Kita bahas. Oke. Semakin besar angka marginal propensity to consume atau MPC di sebuah negara, yakni B dalam persamaan C sama dengan A plus B YD, akan semakin. Oke. Ada beberapa pilihan. Pertama, kita harus tahu konsep MPC. Nah, jadi di konsep ini bakal ada dua hal yang berhubungan. Yang pertama MPC dan MPS. Jadi MPC ditambah MPS itu sama dengan 1. Oke. Dia bilang apa nih? Semakin besar angka MPC. MPC-nya semakin besar. Nah, kalau MPC-nya semakin besar, berarti otomatis lewat rumus yang di atas, yang MPC plus MPS sama dengan 1, berarti kalau MPC-nya membesar, maka MPS-nya akan mengecil. MPS-nya akan kecil, turun. Yang pilihan A berarti salah. Karena seharusnya angka MPS itu makin kecil. Nah, terus pilihan B. Ini jawaban gue kemarin. Besar pula angka pengganda atau multiplier. Oke, apa sih angka multiplier? Nah, jadi angka multiplier itu atau coefficient multiplier itu merupakan sebuah konsep kalau misalnya salah satu variabel dalam ekonomi itu ditingkatin, nah nanti GDP atau Y itu ningkatnya lebih besar daripada peningkatan variabel tersebut karena adanya angka pengganda. Nah, angka pengganda itu rumusnya apa? Oke, kita langsung aja ya. Kita tulis multiplier angka pengganda, atau orang biasanya nulisnya K ya. Huruf K gitu. Angka multiplier ini kan ada variabel yang bisa dimultiplier itu ada variabel G atau variabel government expenditure, terus tuh ada variabel consumption autonomous, atau yang di sini ada ini yang poin A, maksudnya yang variabel A di fungsi di soal. Terus ada juga investment autonomous juga. Ini juga government expenditure autonomous. Satunya itu ada pajak atau tax. Nah, jadi multiplier dari yang ketiga ini CIG atau GCI itu rumusnya 1 per MPS, atau bisa juga 1 dibagi 1 dikurang MPC. Nah, kalau MPC-nya makin besar ya, MPC-nya makin besar, otomatis MPS-nya makin kecil, MPS-nya turun. Iya kan? Nah, kalau makin kecil MPS, kan kalau pecahan itu kalau misalnya yang penyebutnya makin kecil, maka nilai pecahannya itu makin besar. Ya kan? Nah, jadi si angka multiplier ini bakal naik. Multipliernya bakal naik. Makanya jawabannya yang B benar. Kita ambil contoh. Misalnya awalnya kita contoh
awalnya MPC sama dengan 0,8. Berarti MPS-nya berapa? MPS-nya 0,2. Iya kan? MPS-nya 0,2 berarti angka multipliernya itu sama dengan 1 per 0,2. Nah, 1 per 0,2 itu kan 1 per 5. Berarti angka multipliernya itu 5. Oke, kalau terus kita ubah MPC-nya naik. MPC-nya naik jadi 0,9. 0,9. MPS-nya bakal jadi lebih kecil. Berapa? 0,1. Berarti angka penggandanya K-nya itu sama dengan 1 per 0,1. 0,1 itu kan 1 per 10. Berarti 1 dibagi 1 per 10 itu sama dengan 10. Multipliernya makin besar. Dari tadinya 5, sekarang jadi 10. Berarti jawaban yang B benar. Terus jawaban yang C ini nggak ada hubungannya makmur penduduk negara yang bersangkutan. Karena yang C ini biasanya berhubungan dengan pendapatan per kapita. Terus yang D, merata distribusi pendapatan nasionalnya, itu enggak, karena biasanya hubungannya dengan koefisien Gini atau kurva Lorenz. Terus yang E juga bukan, karena defisit neraca perdagangan itu dipengaruhi oleh ekspor dan impornya, bukan dari consumption. Oke, mungkin jadi jawabannya B. Mungkin di soal ini cukup segitu. Nanti kita bakal lanjut di video berikutnya. Untuk bantu channel ini kalian bisa like dan subscribe channel gua. Atau kalau misalnya kalian pengen kontak WA, WhatsApp, ada di deskripsi video ini. Oke. Semoga sukses. Terima kasih.